Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windasari, Stambuk 217090046, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang profesi hukum. Profesi adalah pekerja, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lainnya, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum. Walaupun faktor kesadaran hukum di masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin seseorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang secara langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut. Jaksa. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda, subjek. Dalam praktik dikenal dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan bagi orang lain yang berhubungan dengan klien dengan menyelesaikan suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi dengan jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam pengadilan. Notaris. Notaris menurut pengertian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1 yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum, notaris adalah yang pertama, berjiwa Pancasila. Yang kedua, taat kepada hukum, sumpah jabatan, dan kode etik notaris. Yang ketiga, berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai profesional notaris, yang pertama, memiliki perilaku notaris. Yang kedua, ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Nilai moral dari profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesi hukum, yaitu: pertama, kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu: yang pertama, sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan dan keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma. Yang kedua, sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang berlebihan, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras. Kedua, otentik. Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya.
kepribadian yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain, yang pertama, tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan klien. Yang keempat, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan. Yang kelima, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Ketiga, bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesi hukum wajib bertanggung jawab. Artinya, kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk di lingkup profesinya, dan bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma. Kemudian, kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Keempat, kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. Kelima, keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian moral antara lain menolak segala bentuk korupsi, suap, dan pungli, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalur belakang yang tidak sah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.